sahabat-sahabat dari Melayu, saya menggunakan manusia, memerlukan Al-Quranul Karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati anfusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu, sekaligus pendeteksi yang mampu membuat kita membedakan hal-hal yang tidak mampu dibedakan tanpa Al-Quran. Menarik sekali muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun berada yang menyaksikan video ini, atau sahabat-sahabat di Labuan Bajo, bapak-bapak yang mungkin juga sebentar lagi akan dihadiri oleh ibu-ibu, bahwa Al-Quranul Karim yang jika kita fikirkan baik-baik manfaatnya, percayalah bahwa manusia butuh makan, ya, tapi ada loh Ashabul Kahfi yang 300 tahun tidak makan secara umumnya manusia makan. Ada Uzair namanya, 100 tahun tidak makan, bahkan tidak minum, sebagaimana Ashabul Kahfi yang minumnya yang kita maksud ada lewat mulut. Terus dari mana kira-kira makan dan minumnya Ashabul Kahfi dan makan dan minumnya Uzair? Jangan khawatir. Makanan dan minuman yang kita masukkan lewat mulut hanyalah salah satu rahmat kecil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya yang kita tanyakan, untung Ashabul Kahfi masih bisa bernafas. Harusnya yang kita tanyakan juga, untungnya Uzair masih bisa bernafas. Nah, siapa yang mengatur semuanya ini? Sahabat yang berbahagia, Al-Quran menginformasikan ini, dan Al-Quran pula yang menjadi sumber dari semua informasi ini, dan Al-Quran yang mengajarkan semuanya sehingga kita tahu bahwa Ashabul Kahfi dan Uzair yang ditidurkan masing-masing 309 tahun atau 300 tahun dalam hitungan
matahari dan 309 tahun dalam hitungan bulan. Semuanya digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pembeda. Apa itu? Yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan rahmat, minuman rahmat, oksigen juga rahmat dari Allah ta'ala. Itulah karenanya yang paling manusia butuhkan adalah rahmatnya. Dan rahmat terbesar Allah adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Di surat Ar-Rahman ada nikmat yang Allah beritahukan kepada kita. Nikmat yang terakhir katakanlah yang digambarkan di surat Ar-Rahman yang saya bacakan tadi ayat 1 sampai 6, dikisahkan tentang wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang gemintang, wan najm wasyajar, pohon-pohonan, semuanya sujud kepada Ar-Rahman. Setelah melihat nikmat yang di atasnya, apa itu yang di atasnya? Asy-syamsu wal qamaru bihusban, pohon dan bintang semua sujud kepada Ar-Rahman. Kenapa? Sebelumnya ada ayat asy-syamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan, bihusban, konsisten secara istiqamah, tunduk secara konsisten, beredar di orbitnya, agar alam ini terselenggara dan agar semua yang ada di dalam alam ini mendapatkan hak mereka untuk hidup, bahkan hak mereka untuk sehat, hak mereka untuk bahagia. Semua dengan perputaran matahari dan bulan. Ini memang hanya orang yang mau berpikir. Tapi katakanlah sederhana saja bagi yang malas berpikir, apa jadinya andai matahari diam di satu tempat dan tidak berputar? Bagaimana dengan bumi ini kira-kira? Hanya satu bagian saja yang terkena matahari, yang lainnya mungkin malam terus, kedinginan terus. Bagaimana tumbuh-tumbuhan yang di permukaan daratan maupun yang di lautan? Banyak barangkali kalau kita mau berpikir dari situ saja kita sadar di orbitnya. Jadi di ayat ini yang kita diminta mensyukurinya adalah bersyukur bukan adanya matahari, tetapi dia berputar pada orbitnya. Kita bukan diminta bersyukur karena diciptakan bulan, tapi bulan berputar untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah manusia kalau menggunakan fikirannya dengan Al-Quranul Karim sebagai pembimbing. Saya mau tanya, semua yang mendengarkan ayat ini, saya mau tanya, siapa yang pernah bersyukur atau sujud syukur karena Allah sudah menjadikan matahari berputar? Pada kata berputarnya, bihusban, dengan hitungan yang cermat. Siapa yang pernah berterima kasih kepada Allah, sujud syukur karena bulan berputar pada orbitnya? Saya kira sedikit yang pernah. Kalaupun bersyukur untung ada matahari, bersyukur untuk ada bulan. Para pujangga sering mengungkapkan itu. Tetapi bihusban, asy-syamsu wal qamaru bihusban, bersyukur pada kata husban, beredar dengan perhitungan yang tepat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sampai di sini saja kalau kita kaitkan tadi dengan Ashabul Kahfi, ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam,
yang badannya kemudian digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpaan matahari membuat kulit, otot tetap terasupi oleh sinar matahari. Jadi saya mau simpulkan sedikit dulu bahwa buat apa makan, buat apa minum kalau tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu manusia bisa lebih sesat daripada hewan ternak yang kita sembelih kemarin itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, untunglah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Quran, dan kebutuhan kita terhadap Al-Quran melebihi kebutuhan kita kepada makanan, bahkan melebihi kebutuhan kita kepada minuman, bahkan melebihi kebutuhan kita kepada oksigen. Gambarannya sederhana. Ada orang bodoh, tidak tahu fungsi uang dan tidak pandai memanage uang. Kira-kira kalau saya bertanya pada bapak-bapak yang ada di Labuan Bajo, di masjid ini misalnya, dulu mungkin sebelum tahun ilmu, hidayah, cahaya, furqan yang Allah berikan lewat Al-Quran ini melebihi 1 miliar itu, jauh dibanding 1 triliun itu. Bahkan peredaran dan perputaran matahari dan bulan yang diinformasikan di dalamnya, kalau manusia mampu menelah pengetahuan itu, sekedar menjadi ilmuwan, sebagai misalnya menjadi astronom, menjadi astronot yang mampu terbang ke sana, maka ini baru ilmu ya, baru ilmu saja, belum mensyukurinya. Dikasih ilmu seperti itu, maka nilainya mungkin di atas triliunan itu. Apapun dunia ini, kalaupun kita gambarkan pastilah kecil dan sedikit. Karenanya saya mau bertanya sekali lagi, mana sih yang paling di dalam hidup?
Tapi kalau mau dibanding-bandingkan, ya orang kafir juga makan, orang kafir juga minum, orang kafir juga bernafas. Bahkan binatang pun, kecoa pun, anjing pun makan, minum, dan bernafas. Tapi pertanyaannya, apa bedanya manusia yang sudah makan, minum, dan bernafas sesudah mendapatkan petunjuk Al-Quran dan manusia yang makan, minum, bernafas tapi tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran? Bukan cuma sama dengan binatang hidupnya, tetapi boleh jadi lebih sesat daripada binatang. Nah, sampai di sini sebagai pembuka, mari kita dengarkan juga Ustaz Deden betapa manusia itu sangat membutuhkan Al-Quran. Saya baru menjelaskan nikmat yang terakhir dari surat Ar-Rahman itu, dan sampai ayat 6 baru asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, pertanyaannya Ustaz Deden, kenapa ya dari semua nikmat Allah yang nomor satu itu Allah sebagai Ar-Rahman adalah Allamal Quran, baru khalaqal insan, baru Allamahul bayan, baru kemudian asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, diciptakannya matahari dan bulan ternyata katakanlah nomor 5. Nomor 4-nya apa? Manusia bisa berbicara, itu juga nikmat dari Allah. Dan nikmat yang besar. Manusia diciptakan jadi manusia, di atasnya lagi nikmat yang berapa tuh? Yang kedua, itu nikmat dari Allah. Nah, yang paling tinggi adalah nikmat nomor 1 itu adalah Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Allahu Akbar. Bukan nikmat makan dan minum di sini, walaupun manusia kerjanya cari makan. Mungkin banyak perantau-perantau yang datang ke Labuan Bajo dulu awalnya ya untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk mencari makan. Nah, hari ini kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim, bahwa ternyata yang paling kita butuhkan, kalau ada yang harus kita kejar dimanapun, Al-Quran itu harus kita kejar, karena itulah yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita. Baik, selanjutnya Ustaz Deden, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang, jadi saya salam di tengah-tengah. Semoga sehat walafiat semua, dan sehat walafiat ini bagian nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait surah Ar-Rahman tadi, saya fokus ke ayat khalaqal insan. Saya fokus ke ayat khalaqal insan, yakni nikmat Allah kepada kita itu di ayat khalaqal insan adalah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Nah, ternyata nikmat diajarkan Al-Quran itu lebih penting daripada kita diciptakan sebagai manusia. Quran kita yang Allah ajarkan kepada kita itu lebih berharga daripada diri kita sebagai manusia. Dan ini terlihat bahwa dari rangkaian ayat Allamal Quran khalaqal insan, bahwa manusia tidaklah manusia apabila tidak diawali dengan ta'limul Quran, apabila tidak ada Qurannya. Lebih mulia hewan daripada manusia. Dalam Musnad Imam Ahmad ada riwayat begini: rubba bahimatin khairun min rakibiha.
wa aktsaru lillahi minhu dzikra. Banyak hewan, binatang ternak yang lebih baik dari penunggangnya dan lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali karena keinsaniahan manusia, diciptakan sebagai manusia, khalaqal insan, itu apabila keinsaniahannya itu berdiri setelah ta'limul Quran. Surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq. Dalam riwayat lain disebut surah Iqra. Iqra, bacalah. Dan bacalah di sini terkait dengan Al-Quran, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika Allah perintahkan Iqra, di situ disebutkan sifat Allah. Tetapi sifat Allah ini bukan sifat yang lain, tetapi sifat yang khusus berhubungan dengan penciptaan, dan lebih khusus lagi dengan penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia. Yakni Iqra dalam hal ini Al-Quran, karena waktu itu Rasulullah pas diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari, disangka oleh Rasulullah saat itu malaikat Jibril menyuruhnya membaca. Sampai Rasulullah mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian diulang lagi, Iqra ma ana biqari, sampai 3 kali baru Rasulullah mengerti ternyata maksud Iqra di situ bukanlah membaca, tetapi disuruh mengulangi sampai hafal berdasarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah mendengarkan, setelah itu menirukan. Itu bagian tilawah atau bagian interaksi manusia, yakni Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau terjemahannya itu segumpal darah, ya, min alaq itu. Nah, ternyata tidak semata-mata disebutkan, ini tadaburnya dari ayat ini, manusia tidaklah sempurna jadi manusia apabila tidak Iqra. Jadi perbedaan manusia dengan hewan-hewan yang lain itu ada di Iqra-nya, ada di Qur'annya. Bahkan secara umum bisa juga disebut ilmu, tetapi ilmu di sini memang ilmu Quran. Coba, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, ini terkait ilmu, dan ilmu ini Allah yang mengajarkan. Tidaklah manusia diciptakan jadi manusia kecuali untuk menyimpan ilmu Allah, dalam hal ini Al-Quran. Oleh karena itu kalau manusia tidak bersinggungan dengan Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, maka sebenarnya dia sudah melepaskan diri dari kemanusiaannya menuju kehewanannya. Saya mengamati kalimat min alaq dari tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama. Sebenarnya ada yang rancu di situ, Ustaz. Min alaq itu, karena segumpal darah itu bukan min alaq tapi min alaqoh, gitu. Khalaqal insana min alaq. Mestinya dalam bahasa Arab itu segumpal darah itu alaqoh. Makanya muncullah tafsir-tafsir i'rab dari para ulama. Ternyata alaq ini isim jama' dari alaqoh. Ada mengatakan juga jama' ghair mubawwab dari alaqoh, untuk membuktikan bahwa alaq ini adalah segumpal darah, maknanya alaqoh. Kalau orang sekarang nyebutnya zigot, ya, alaqoh itu zigot. Jadi alaqoh itu zigot. Tapi saya melihat
Alaq itu kelekatan, alaq itu kelekatan, nempel. Jadi khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari kelekatan. Kelekatan dengan apa? Ya dengan Iqra itu tadi. Jadi secara insaniah manusia itu diciptakan berhubungan dengan Quran. Makanya Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. 'Allamal Quran dulu baru khalaqal insan. Ada kelekatan antara manusia dengan Al-Quran dari permula diciptakannya. Itu yang disebut dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi fitrah manusia itu fitrah Qur'aniyah. Min alaq itu. Makanya kenapa tidak min alaqah? Ya, selain mempunyai pengertian secara tafsir artinya alaq di situ zigot, tetapi juga secara kosakata itu ada keterikatan dengan makna bahwa min alaq itu adalah kelekatan hubungan yang tidak terpisahkan, yang nempel itu dengan Iqra, dengan Al-Quran. Semakin manusia itu nempel dengan Iqra-nya, dengan Qurannya, maka semakin sempurna kemanusiaannya. Masalah itu Iqra lagi tuh, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Nah, di sini yang menarik juga, jangan salah baca. Ada dua kata Iqra. Pertama Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Baca itu tidak berhenti di Iqra, tetapi Iqra wala taqra illa bismi rabbik, kira-kira begitu. Bacalah dan jangan membaca kecuali membaca kamu itu bersama dengan nama Allah. Karena ada orang yang belajar tapi tidak bersama asma Allah. Yang diperintahkan di sini bukan sekadar membaca, tetapi membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua Iqra wa rabbukal akram. Dalam nahmu wawunya di situ wawu hal. Jadi Iqra wal halu anna rabbaka huwal akram. Kamu membaca, dan ketika kamu membaca itu, saat itu Allah lah yang maha mulia, yang akram itu maha melimpahkan segala nikmat, maha melimpahkan segala ilmu. Membaca dalam keadaan yakin bahwa Allah itu Al-Akram. Wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allah yang Al-Akram, yang mengajarkan dengan pena, adalah Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi wa rabbuka itu mubtada, kemudian wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam itu badalnya, kemudian khobarnya 'allamal insan. Katanya begitu. Kalau secara nahwi seperti itu. Ini penting karena jangan sampai ada aktivitas mencari ilmu tetapi tidak dibersamai dengan asma Allah dan tidak dibersamai dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memberi ilmu itu sebagai akram, sebagai al-akram. Karena disitulah aktivitas membaca manusia akan menimbulkan, menumbuhkan, memantapkan sifat kemanusiaannya, dan terlebih jangan sampai kemudian belajar ilmu yang lain tetapi ilmu Al-Qur'annya tidak. Padahal ilmu Al-Quran ini ya yang penting sebagai allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Oke. Gantian karena untuk dua media. Ibu-ibu dengar? Jelas, Bapak jelas dengar? Jadi manusia tidaklah disebut manusia kalau tidak baca Quran. Saya tidak tahu kalau orang Bugis, orang Labuan Bajo, Manggarai, tapi saya pernah dengar orang Minang. Orang Minang Kabau. Minang Kabau. Ada orang Minang nggak di sini?
Katanya kalau orang Minang sudah tidak sholat, sudah lagi tidak berislam, maka hilanglah Minangnya, tinggal kabaunya. Kabau itu apa ya? Kerbau. Ini candaannya. Kenapa? Karena orang Minang itu melekat dengan Islam. Jadi kalau sudah meninggalkan Islam bagi orang Minang berarti tinggal kabaunya. Kalau orang Bugis itu tinggal tedongnya gitu. Tinggal kerbaunya karena sudah hilang Minangnya. Jadi Allamal Quran baru khalaqal insan. Itu yang poin pertama. Yang kedua, soal kecerdasan literasi. Kita ini, kemarin saya di Sulawesi mau beli sapinya saudara saya, keluarga saya. Karena saya mencari sapi yang besar-besar. Kemarin mohon maaf Ustadz Satar ini jadi stres juga. Saya butuh kambing yang besar-besar di Labuan Bajo, mau saya bagikan lebih 100. Mendadak pusing Ustadz Satar. Udah cari sapi dan sampai ke Pulau Seraya, ya kami kecil-kecil semua, susah dapat kambing yang besar. Padahal saya mau belinya yang besar-besar untuk kita bagikan. Ya, mungkin Pak Arman juga bingung ini baru kali ini menyelenggarakan korban kehabisan hewan yang sesuai. Padahal masih masih ada puluhan, tapi karena tidak semuanya bisa ditampung di sini. Karena kami masih mencari kambing yang minimal 60 kilo beratnya. Dan itu kami butuh puluhan dengan harga yang besar-besar untuk kita bagikan di sini. Kalau sapi mungkin ada 60, tapi kami butuh yang lebih besar lagi. Sebab pekurbannya inginnya kambing saja, yang ini juga sapi saja. Baik. Cerita tentang itu. Kemudian saya mau beli sapinya saudara saya ini. Apa dia bilang? Wah, sapi saya sekarang sudah jadi ijazah. Apa maksudnya jadi ijazah? Jadi sudah dijual untuk ujian kuliah anaknya dan sekarang sudah jadi S1. Jadi sapinya sudah bergelar S1. Sapinya disembeli jadilah S1 untuk kuliah anaknya. Nah, sekarang saya cek sapi yang jadi sarjana ini apakah telah mengeluarkan si manusia dari kesapiannya dengan ilmunya itu? Apa gunanya kalau ternyata jual tanah, jual sawah untuk jadi ijazah tetapi tetap pada kondisi kebinatangannya, hanya cari makan gitu ya, hanya cari uang. Betapa ruginya hidup seperti itu. Makanya kecerdasan literasi ilmu itu, khalaqal insan, selamanya manusia, walaqad karramna bani Adam dalam keadaan mulia, selama Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Tapi kalau tidak ada Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, manusia ini masih sama dengan binatangnya. Makanya orang naik kuda lebih mulia kudanya daripada orangnya. Karena kudanya bertasbih. Karena kudanya menjalankan tugasnya. Sementara si manusia bermaksiat kepada Tuhannya dengan kudanya. Seakan-akan manusia lebih mulia daripada kerbaunya atau sapinya yang digunakan membajak sawah. Padahal si sapi menjalankan tugas kesapiannya. Tapi si manusia tidak bertasbih sebagaimana si sapi bertasbih ketika menjalankan tugasnya. Akhirnya manusia lebih hina daripada sapi. Nah, hari ini kenapa kita adakan program pembagian wakaf Quran dan kenapa tidak langsung dibagi saja Ustadz?
Nggak usah datangkan kami ke sini. Kalau memang mau memberi, ya langsung aja datangkan ke masjid, taruh di situ. Saya mau tanya, Quran-Quran yang ada di rumah ini banyakkan dibaca atau dijadikan koleksi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi yang mengaku sibuk nih ya, sibuk Ustadz. Ada lagi, saya sakit. Wah, hari ini nggak sempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Masa baca qul huwallahu ahad 3 kali nggak bisa di awal pagi? Selemah itukah membaca surah Al-Falaq 3 kali tidak baca di awal paginya? Qul a'udzu birabbin nas 3 kali saja tidak bisa baca. Bahkan sebelum tidur, segitu lemahnya kah, segitu capeknya kah, segitu sibuknya kah sehingga tidak bisa membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidurnya? Astagfirullah. Padahal program 1 hari 1 juz mudah sekali. Tidak hanya sampai 1 jam. Bahkan kalaupun sibuknya sambil berdagang, dalam perjalanan sambil naik motor dan sambil menyetir mobil, membaca surah Al-Ikhlas 300 kali sama pahalanya dengan 1 juz. Seperti apakah kesibukanmu sehingga tidak bisa membaca 1 juz saja dari 1 hari itu? Padahal cukup naik motor sambil pakai helm atau tidak pakai helm. Padahal kalau pakai helm suara paling merdu adalah dengan membaca Al-Quran hanya 45 menit, bahkan 30 menit, 1 day, 1 juz, 1 hari, 1 juz selesai. Nah, kalau begini, mudah-mudahan saat ini kita sadar. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 1 minggu sekali saja masa tidak sanggup membaca surah Al-Kahfi? Padahal kamu yang membutuhkan surah Al-Ikhlas, kamu yang membutuhkan surah Al-Falaq, kamu yang membutuhkan surah An-Nas, supaya kamu dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah dari hawa nafsu kamu sendiri. Dilindungi oleh Allah dari kejahatan keinginan kamu sendiri. Dilindungi oleh Allah dari ilmu kamu yang salah karena bukan dari Al-Quran. Sesibuk itukah sehingga tidak bisa membaca surah Al-Kahfi 1 kali saja setiap malam Jumat? Padahal kamu yang membutuhkan surah Al-Kahfi. Karena kamu akan dilindungi oleh Allah dari berbagai kejahatan Dajjal dan permulaan Dajjal. Dan diadakan cahaya antara dirimu dengan Ka'bah, supaya hidupmu selalu berkiblat kepada Allah. Tapi saya mau tanya, banyak gak yang tidak sempat baca Quran gara-gara sibuk? Banyak gak? Padahal dibilang sibuk juga gak sibuk-sibuk banget. Banyak gak orang tidak sempat baca Quran karena dalam kondisi ya situasinya hari ini sedang kacau. Al-Quran menggambarkan, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه
ada tiga kondisi manusia yang barang siapa dalam kondisi seperti ini pun sibuknya tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, kata Al-Quran, Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Yang pertama orang yang kedua, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah, cari nafkah nih ya. Yang ketiga, dan orang-orang yang lain lagi yang sedang berperang di jalan Allah. Tiga. Dalam tiga kondisi ini saja tidak boleh lupa membaca Al-Quran. Pertanyaan saya, siapa yang kesibukannya melebihi yang tiga ini? Ini pun tidak boleh meninggalkan membaca Quran. Baca yang ringan, minimal 1 juz. 1 juz itu Al-Ikhlas 300 kali sudah selesai. Dan itu nggak sampai 1 jam. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi, baca yang dihafal saja. Masa sampai nggak sempat juga? Padahal tiga kondisi ini. Satu, sakit. Justru kalau sakit kita butuh Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah an sayakunu minkum marwa, betul. Yang kedua, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Sibuk cari nafkah, cari rezeki, sedang bisnis. Pada saat Anda sedang bisnis, Anda berdagang, Anda sedang bekerja, saat itu Anda sedang butuh-butuhnya pada Al-Quran supaya tidak dikecamuk oleh hawa nafsu. Banyak gak orang di Labuan Bajo ini sudah kehilangan tanahnya, akhirnya karena dijual, hidupnya sekarang udah gak punya tanah lagi. Ya karena tidak terbimbing oleh Al-Quranul Karim. Dan ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang sedang berjihad, berperang di jalan Allah, pun diperintahkan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang paling ringan, yang paling mudah dari Al-Quranul Karim. Nah, saya ingin simpulkan, sebetulnya orang yang merasa sibuk lupa Al-Quran sebetulnya otaknya yang butek, hatinya yang berantakan, sehingga tidak bisa menata hidupnya. Jadi dia yang ditinggalkan Al-Quran. Obatnya apa orang yang sibuk terus seperti ini? Ya baca Quran supaya benar otaknya, supaya teratur hatinya. Orang yang sibuk ini karena memang otaknya tidak teratur, sehingga lupa baca Quran karena tidak ditata oleh Al-Quran. Sibuk Ustaz karena sedang cari kerja, cari nafkah. Kasihan orang ini, karena tidak membaca Quran akhirnya tidak tahu mana yang prioritas. Hei, kita itu hidup supaya bahagia. Dan untuk bahagia harus banyak berzikir, baca Quran obatnya. Hai, kita itu bekerja cari nafkah supaya kenyang. Banyaklah orang yang perutnya nggak kenyang-kenyang. Lebih luas daripada sawah perutnya, lebih dalam daripada lautan perutnya, gara-gara tidak baca Quran. Jadi hidupnya sibuk terus. Dapat uang mabuk, habis mabuk berjudi, kalah judi berzina, besok jual tanah, bisnisnya hancur lagi. Nah yang terakhir, bahkan dalam kondisi jihad fi sabilillah diperintahkan membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, di penghujung pertemuan ini, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kita dengan Al-Quran. Ustaz Deden diberikan closing statement, dan kita berdoa. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembagian wakaf Quran. Tapi penting nggak kita kasih pandangan seperti ini, Pak? Ya. Kenapa kami kasih pandangan seperti ini? Agar Bapak Ibu nanti ketika membagikannya
juga dikasih ilmu. Ya, pengurus BKM jangan langsung dibagi-bagi gitu aja. Sebab kalau dibagi-bagi begitu saja itu jadi koleksi. Harus dijelaskan ke umat, ya. Harus dijelaskan ke umat apa itu Al-Quran, seberapa penting Quran itu. Saya mau tanya Bu, saya mau tanya nih sebelum Ustaz Deden tutup. Nih, kalau saya ternyata menyelam di pulau katakanlah Sobolon kemarin, lalu saya mendapatkan mutiara. Mutiaranya kira-kira sebesar ini nih. Ya, mutiaranya sebesar ini. Kira-kira kalau saya kasih anak-anak umur 7 tahun ke bawah, mutiara ini yang bulat ini digunakan apa oleh anak-anak? Jadi kelereng. Ya. Oke, yang selanjutnya, kalau mutiara ini saya kasih ibu-ibu dipakai apa kira-kira? Dikasih perhiasan. Ya. Perhiasan apa kira-kira jadinya? Mungkin jadi liontin di sini yang besar. Ya, kalau jadi anting miring sebelah nanti. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nih bisnisnya sudah bagus, keluarganya bahagia, dapat mutiara seperti ini, dipakai apa oleh bapak-bapak? Wah, bagus, bapak ini kasih istri katanya begitu. Istri yang mana, Pak? Al-Quran isinya semuanya mutiara. Setiap kata-katanya bahkan melebihi mutiara. Makanya kalau dibagikan begitu saja Al-Quran, tidak dijelaskan, dia tidak akan mengerti nilai mutiara. Jadilah seperti mutiara untuk anak-anak. Jadi apa dia? Jadi mainan sudah, dilempar sana sini sampai pecah oleh anak-anak. Begitulah Al-Quran yang diturunkan ini sangat mulia. Karenanya nanti kalau membagikan wakaf Quran, difahamkan betul isinya, sehingga melekat alaq hidup ini dengan Al-Quran Al-Karim. Silakan Ustaz Deden, sambil ditutup dengan doa. Sebelum ayat yang tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu ada ayat wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah telah menentukan ukuran malam dan siang, yakni siang dan malam. Kalau di kita itu siang malam, kalau di Arab itu malam siang. Selalu kata malam lebih dahulu disebut daripada siang. Kalau di kita siang malam. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah telah menentukan kadar ukuran siang dan malam. Kalau pakai jam, siang dan malam itu tidak ada yang lebih dari 24 jam. Tidak ada yang lebih dari 24 jam. Yeah. Siang malam itu. Nah, maka alima allang tuhsuhu, sebaik-baik malam dan sebaik-baik siang adalah siang dan malam yang diisi dengan Quran. Jadi siangnya ada Qurannya, malam ada Qurannya. Tetapi tidak mungkin penuh. Misalkan 12 jam siang penuh dengan Quran semua, atau 12 jam malam penuh dengan Quran semua. Nggak mungkin, karena siangnya harus bekerja dan malam pun harus tidur. Tetapi ketika siang dia bekerja harus ada durasi Qurannya. Kemudian malam juga tidur harus ada durasi Qurannya. Makanya faqra'u ma tayassara minal Quran. Orang yang setiap harinya
ada Qur'annya dan setiap malamnya ada Qur'annya, maka semua waktunya dalam 24 jam itu menjadi berkualitas. Ada keberkahan waktu di mana diakui dan dipraktekkan oleh para ulama, oleh orang-orang sibuk, di antaranya para khalifah. Misalkan Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah itu bukan makin jauh dari Quran, makin sering baca Qurannya. Kenapa demikian? Karena tugas sebagai pemimpin itu sangat banyak, berat-berat. Utsman bin Affan mengetahui bahwa tugas yang banyak itu, tugas yang berat itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan bantuan Allah, dan bantuan Allah itu akan datang apabila berquran terus setiap hari tiap malamnya. Nah, semakin kita banyak kesibukan, makin butuh Quran untuk selesai kesibukannya. Makanya kalau orang bilang saya ini sibuk sampai nggak sempat, justru sibuk itu gara-gara nggak nyempetin Quran, maka Allah kasih kesibukan yang nggak berakhir. Kira-kira itu dari wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allang tuhsuh faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang penting ada Qur'annya, ma tayassara, meskipun tidak penuh. Malamnya yang penting ada Qur'annya meskipun tidak penuh. Atau Qur'annya juga nggak harus nyusun, misalkan dari Al-Baqarah sampai An-Nas, bisa aja mengulang-ulang satu surah seperti tadi Al-Ikhlas 300 kali, itu setara dengan membaca satu juz. Kalau ibu yang menstruasi, iya, khususnya yang tidak bisa pegang mushaf saat itu. Yakni keberadaan mushaf, bahkan apa katanya Khalid bin Walid itu sebagai panglima perang, itu kalau lihat mushaf itu dia sedih, menangis, ya peluk mushaf, gitu kan. Berarti saking berharganya mushaf. Dan Khalid bin Walid ini memang diantara yang membaca Quran pakai mushaf saat itu. Karena saat itu hanya panglima saya yang punya mushaf, Ustaz. iya. Yang biasa-biasa tuh nggak punya mushaf, karena saking terbatasnya mushaf itu, diantara yang membaca pakai mushaf. Dan itulah jimat, atau bahasanya jimat ya, jimat Quran itu jimat Khalid bin Walid selama memimpin pasukan dan menjadi jenderal perang, paling perang yang hebat itu. Baik, Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Ya Rahman 'allimna al-Qur'an. Ya Rahman 'allimna al-Qur'an. Ya Rahman 'allimna al-Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.